Halo viewers, selamat datang kembali di Madam Lizzy's Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, prima dan bahagia ya. Oke viewers, aku kali ini akan melakukan readingan untuk kalian para kaum Scorpio di bulan Juni 2021. Oke kaum Scorpio, sebelum aku memulai, aku ingin menjelaskan sesuatu hal dulu ya. Sekarang ini aku sudah melakukan shuffle dan ini memang sebenarnya aku lakukan untuk menghemat waktunya kalian juga. Dan ingat juga ya bahwa semua yang saya dapatkan ini merupakan energi kolektif yang amat sangat general. Jadi kemungkinan besar bisa resonate dengan kalian, bisa juga tidak. Jadi berbijaklah dalam menyikapi semua bacaan saya pada hari ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian memang merasa ini tidak menyambung dengan kondisi kalian, silakan untuk melakukan private reading dengan aku. Nomor telepon aku sudah aku siapkan di description box. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Oke Scorpio, kita mulai aja ya dengan readingan kita hari ini. Aku ingin menjelaskan beberapa hal biar kalian juga paham. Di pal pertama ini mendeskripsikan kondisi keuangan kalian di bulan Juni 2021. Dan di pal kedua ini untuk mengarah ke area pekerjaan dan karirnya kalian. Dan pal ketiga ini untuk kalian para Scorpio yang masih single di luar sana. Dan pal keempat untuk kalian yang sudah berumah tangga atau yang masih dalam kondisi berpacaran. Jadi kita mulai aja ya. Oke Scorpio, aku akan buka untuk pal pertama kalian dan juga pal kedua. Kita sekaligus kita baca ya untuk keuangan serta kondisi pekerjaan kalian untuk di bulan Juni 2021. Oke. Beberapa dari kalian di sini memang fokusnya keuangannya kalian itu memang untuk keluarga ya, lebih untuk ke ruang lingkup sosialnya kalian ketimbang daripada kalian sendiri di sini. Kalau saya lihat kalian masih harus berbagi dengan banyak macam, nggak banyak macam sih, maksudnya dengan berbagai pihak di sini. Tapi kalian pun di sini juga agak sedikit egois ya dengan diri kalian sendiri. Kalau yang saya lihat, saking kalian ini senang berbagi, dan memang Scorpio tendensinya memang amat sangat royal ya dengan orang-orang terdekatnya, sehingga suka lupa sama dirinya sendiri bahwa dia pun juga memerlukan that kind of treasurement gitu loh. Kalian itu harus bisa berbagi juga untuk diri kalian sendiri, dalam artian gini nih. Kalian itu bekerja itu kan bukan hanya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bagi kalian yang mungkin sekarang ini sudah berkeluarga atau belum berkeluarga tapi memiliki tanggungan dengan orang tua, semisal kan, kalian juga harus menyisihkan pendapatannya kalian ini untuk menabung untuk masa depan kalian. Dan juga kalian juga harus bisa gitu ya, maksudnya enjoying earningsnya kalian gitu ya, pendapatannya kalian itu untuk diri kalian sendiri juga gitu. Karena di sini kalau yang saya lihat kalian itu bener-bener deh terlalu royal sih sebenarnya dengan orang-orang sekitaran kalian, sampai kalian lupa sama diri kalian sendiri. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ada the Four of Swords di tengah sini ya, ada Three of Pentacles, ada Six of Cups, dan tadi ada Four of Swords, ada Two of Swords, ada Five of Pentacles. Ini jelas banget kalau dari visionnya saya sendiri, memang kalian itu sekarang ini lagi fokus ya untuk membagi pendapatan kalian dengan orang-orang terdekat kalian. Ini bisa saja keluarga, bisa saja juga pasangan, bisa saja juga dengan teman terdekat kalian gitu. Tapi di sini justru malah saya melihatnya kalian
lebih kayak dimanfaatin sih kondisinya ketimbang daripada kalian tuh ya kalian memang sincere gitu loh, kalian memang tulus berbagi itu, tapi akhirnya orang-orang di sekitar kalian itu jadi kayak merasa apa ya, kayak bener-bener kayak oh ya udah deh, dia bisa bisa kita manfaatin seperti itu. Nah jangan ya, karena di sini aku lihat kalian memang pekerja keras sekali ya. Kalau dilihat dari pile kedua ini, saya lihat ada the world, ada Six of Wands, Queen of Wands, King of Pentacles, Seven of Pentacles. Kemungkinan besar kalian akan mendapatkan atau meraih suatu progres dalam karir kalian nih. Bisa jadi beberapa dari kalian yang orang Scorpio kemungkinan besar akan mendapatkan sebuah offering. Kalian akan menerima sebuah opportunity ya, ini lumayan besar. Ada juga yang kemungkinan besar Scorpio, kalian ada yang akan dinaikkan jabatan. Congratulations di sini. Aku lihatnya sih memang ini kerja kerasnya kalian ya. Tekadnya kalian ini memang besar sekali untuk meraih cita-cita kalian. Tapi ingat, yang namanya kalau kita sudah di atas, jangan pernah lupa dengan jangan pernah lupa ya dengan ini kalian effortnya kalian sampai kalian bisa di atas. Dalam artian kalian tuh tetap harus grounding. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kalian terlalu sombong gitu ya, karena merasa oh saya udah achieve, kalian tuh akan merasa udah puas dan tidak akan pernah mau untuk melihat ke arah lain ya. Dalam artian kayak gini, cuma karena kalian sudah naik jabatan atau kemungkinan besar kalian akan mendapatkan sebuah proyek besar di sini, akhirnya kalian lupa bahwa yang namanya suatu pencapaian itu kan pastinya ada fase-fase dan tahap-tahapannya ya. What I'm trying to say is that when you going to something that is bigger than it is right now, you have to see the effort. Kalian pun juga harus bisa menghargai effortnya itu, step-stepsnya itu untuk sampai bisa naik ke atas. Dan jangan lupa ya, yang namanya suatu pencapaian itu sudah pasti dibutuhkan ketekatan, keuletan juga di sini. Sama jangan pernah menyerah kalau saya lihat ya. Karena memang untuk di bulan Juni 2021 bagi kalian kaum Scorpio, beberapa dari kalian di sini memang dibilang jangan sampai lengah sama kondisi. Besar sekali memang ini yang nanti opportunity yang akan kalian dapatkan ya di bulan Juni 2021. Tapi kalian pun juga harus ingat bahwa itu butuh keuletan. Kalian tuh tekadnya juga harus besar sama komitmennya di sini. Karena ada yang Seven of Pentacles. Kalian merasa kayaknya nih aku tuh udah kerja keras, tapi kenapa masih begini-begini aja ya? Nah, itu yang tadi aku maksud. Komitmen tinggi. Karena kalian harus bersabar. Yang namanya kalau sesuatu hal yang besar itu kan gak mungkin yang namanya kalian capai langsung terus instantly kayak gitu. No. Sudah pastinya akan ada fase-fase di mana memang kalian akan diuji. Ya, diuji secara mental, secara jiwa pun juga di sini benar-benar kalian juga akan diuji juga gitu loh, seiringnya dengan waktu. Tapi memang ingat, nanti semisalkan kalian mendapatkan pendapatan yang besar, jangan lupa banget untuk menyisihkan beberapa untuk diri kalian. Karena tidak semuanya itu harus kalian tanggung sendiri. Gitu. Pastinya ya, yang namanya kalau kita memang sudah dalam ranah rumah tangga, ataupun bagi kalian yang mungkin belum berumah tangga tapi masih ada tanggungan kepada orang tua, kalian juga harus bisa mengingat pada diri kalian sendiri. Gitu. Oke. Bottom of the deck-nya kalian aja Knight of Pentacles di sini ya. I can see that kalian tuh sudah eager sekali di sini. Tekad kalian udah bulat ya di sini ya untuk jor-joran.
benar-benar di sini kalian benar-benar jor-joran untuk mendapatkan achievement itu. Kalian ingin sekali itu karena kalian ingin mengubah sikon yang tadinya mungkin kalian harus bertahan mati-matian ya. Di sini juga ada Seven of Cups, Ace of Swords ya. Memang tekad kalian sudah bulat sekali dan memang kalian benar-benar akan moving forward ya di bulan Juni 2021 ini. Interesting, Scorpio. Congratulations ya untuk kalian nanti yang di bulan Juni 2021 ini yang akan naik pangkat atau akan mendapatkan jabatan baru. It's interesting bagi kalian yang Scorpio di bulan Juni 2021 ini. Ingat ya, jangan terlalu egois sama diri kalian sendiri. Kalian juga harus ingat sama diri kalian dan jangan lupa komitmennya. Ya, harus bersabar nih di sini karena yang namanya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula dan semakin berat pula yang namanya tanggung jawabnya. Oke, kita move on ya untuk kepala 3 dan juga kepala 4. Oke Scorpio, aku mau ngebacain untuk kepala ketiga dan kepala keempat. Kita buka dulu ya untuk kepala ketiga. Ini khusus untuk kalian yang masih single. Aduh. Sorry. Biasa, energi lagi nyangkut. So, kepala ketiga. Sikonnya nih ya, kalian nih di bulan Juni 2021 ya. Ada The Temperance, tapi kebalik, oh sorry. The Hierophant, kayaknya mata saya udah julid. The Hierophant yang kebalik, The Emperor, The Tower, Six of Wands, and Eight of Pentacles. Baiklah. Ini kalau aku tarik ya, it seems dari beberapa dari kalian para kaum Scorpio ada yang belum move on. Nih, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena adanya di Hierophant yang kebolak. It means Hierophant itu kan merupakan sebenarnya sih lebih kayak your inner self itu tuh lagi dalam pergejolakan. Kenapa? Karena mungkin beberapa dari kalian baru saja mengakhiri hubungan yang tidak mengenakan di sini ya. Mungkin bisa dibilang ini benar-benar bikin kalian tuh pusing 7 keliling sama partnernya kalian yang dulu. Karena di sini adanya The Emperor. Ini bisa vice versa ya. Bisa kalian yang keras kepala atau bisa juga partnernya kalian yang keras kepala yang buat kalian jadinya okay, I had enough, that's it, we're done. Seperti itu kondisinya ya. Tapi ternyata ini tuh tidak membuat kalian apa ya, kalau dibilang mungkin beberapa orang butuh waktu yang lumayan cukup lama untuk bisa self healingnya. Tapi ternyata kalian tuh cepet untuk bisa move on. Nggak terlalu bagus, tapi ya bagus juga sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya kalau yang saya lihat di sini agak kecepetan kalian move on-nya, terus terang. Jadi seakan-akan setelah kalian mengakhiri nih dengan orang lama, kalian tuh langsung cepet bisa bisa move on gitu loh. Di sini karena adanya Six of Wands, ada suatu kebahagiaan. Bahkan di sini mungkin kalau dari iniannya saya tuh kayak auranya kalian itu berbinar setelah kalian nge-shut down beberapa waktu ya, karena mungkin karena ini kan ibarat katakan kalian mengalami sebuah shifting ya dari relationship yang lama untuk ke kalian yang masih yang sekarang statusnya adalah single di sini. Ya memang ya urusan relationshipnya kalian yang dulu memang tidak ngenakin banget gitu loh, sampai kalian terpaksa mau nggak mau harus mengakhiri semua itu. Tapi kalian itu tidak pernah jauh-jauh ya yang namanya dari fans ya. Six of Wands di sini kalau aku lihat kamu cepet banget nih untuk move on.
kamu tuh langsung kayak apa ya, yang tadinya kalian itu nutupin diri and then suddenly auranya auranya tuh kayak langsung aja gitu berbinar untuk orang-orang sekitar kalian, yang 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 justru malah itu memikat banyak orang di sekitaran kalian, dan itu yang membuat kalian tuh jadi kayak tidak sulit lah untuk mendapatkan orang baru di sini. Tapi kalau yang saya lihat di bulan Juni 2021, kalian tuh kayaknya lebih menginginkan untuk lebih konsentrasi untuk diri kalian sendiri di sini. Kalian benar-benar ingin menikmati that single time momentum dengan dalam diri kalian sendiri. Karena di sini saya ada Eight of Pentacles ya, dikombinasikan dengan Six of Wands, it means kalian memang sudah bisa move on, gitu ya. Bahkan sudah meninggalkan rasa pedih yang di masa lalu itu. Tapi sayangnya gitu ya, di sini nggak sayangnya juga sih, maksudnya. Tapi kalian memiliki sebuah keinginan lain. Kalian lebih ingin fokus kepada diri kalian sendiri dulu di sini, which is good. Tadinya saya pikir kamu ingin memulai a new relationship ya, yang sebenarnya kalau dari visionnya saya itu, kalian hanya akan mengulang kembali kisah yang dulu kalau kalian langsung mau nyosor ngedapetin orang baru gitu. Karena memang sebenarnya kalau dalam suatu hubungan yang baru aja selesai, itu memang baiknya kalian melakukan cleansing dulu, self cleansing sama self healing gitu. Karena buat apa? Supaya sisa-sisa kisah-kisah yang di masa lalu itu tidak terbawa lagi di kisah yang mendatang. Itu saran saya. Tapi good ya, di sini kalian punya prinsip yang begitu keras bahwa kalian memang masih ingin sendiri dulu, maksudnya masih ingin fokus sama diri kalian sendiri dulu, which is good. Let's go. Oke, aku mau lihat ya untuk pile terakhir ini bagi kalian yang couples. Di sini ada Ace of Wands, ada Three of Swords, Nine of Cups, Five of Swords, sama Page of Swords. Dominannya di sini kebaikan Swords ya, dan apalagi di sini ada Three of Swords. Scorpio, ini vice versa ya. Bisa jadi ini partner kamu, atau bisa jadi ini adalah diri kamu sendiri. Three of Pentacles ini melambangkan pengkhianatan. Kemungkinan besar di sini salah satu dari kalian, bisa jadi kamu, bisa jadi ini partner kamu, punya orang ketiga, atau sudah dalam kondisi sudah memiliki sebuah perasaan untuk orang lain di sini. Ya. Bisa jadi karena gini, aku ngelihatnya kamu sama partner kamu ini tuh bisa dibilang tuh kurang bisa luwes jalannya. Sering berantem. Di sini aku lihat ya ada Five of Swords tuh. Sering cekcok. Jadi kayak sendiri-sendiri aja gitu, yang satu kemana jadi kayak nggak nyambung gitu loh satu sama lain gitu ya. Ya mungkin karena sekarang ini kalian masih bertanya-tanya atau suka bertanya, ada apa sih sebenarnya sama partner saya gitu ya. Ini kalau case-nya dimana kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini, karena memang mohon maaf ternyata di sini memang dia memiliki orang lain, memiliki perasaan kepada orang lain di sini. Tuh. Nine of Cups, kemungkinan besar juga gitu ya, sebenarnya kamu tuh sudah menemukan your own comfort zone di sini. Kamu tuh sebenarnya
tanpa dia pun kamu bisa, tanpa dia pun kamu sebenarnya nyaman gitu loh. Karena merasa kayak selama ini dalam hubungannya saya ini tuh, saya tuh selalu merasa selalu merasa nggak nyaman gitu loh, karena memang adanya selalu banyak cekcoknya ya, selalu ada kontraknya di sini gitu. Kalau saya lihat lebih banyak kontrak sih di sini. Cuman memang karena mohon maaf mungkin di sini kemungkinan besar memang partner kamu yang mulai duluan sih. Karena itu dia sudah punya orang lain atau sedang berpikiran untuk memulai dengan orang lain sebenarnya ya. Dan ini sorry, aku ngelihatnya di sini ya, yang aku tarik ini mungkin lebih cenderung bagi kalian yang baru saja menikah ya. Di sini yang aku tarik tuh mungkin bagi kalian yang mungkin baru menjalani pernikahan itu kurang lebih 2-3 tahunan ya udah berjalan, tapi along the road ternyata it could be you, atau bisa jadi partner kalian yang memulai atau memang sudah memiliki hasrat untuk orang lain, bisa jadi seperti itu. Tapi di sini kalau yang aku lihat ya, Scorpio itu kalian prinsipnya tuh lumayan cukup kuat di sini kalau aku lihat. Kan ada Ten of Swords di sini, The Hangman. Kalian sebenarnya merasa stagnant gitu dengan orang ini, padahal kalian tuh udah all out sebenarnya buat mereka itu. Tapi ya entah gimana, mungkin partner kalian merasa tidak cocok dengan kalian gitu, atau merasa ini nggak nyambung nih gitu. Akhirnya ya itu tadi karena tidak ada way out, atau mungkin ya satu sama lain masih belum bisa mengutarakan perasaannya karena takut ya, karena mungkin merasa ragu dan juga takut, aduh ntar kalau gue lepas ini orang gimana ya, ntar gue ke depannya gitu. Ada yang merasa seperti itu. Tapi sebenarnya di sini kalau misalkan seandainya kamu berani, ini ada Page of Swords ya. Seandainya kamu mulai berani untuk berbicara, untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan, saya rasa sih itu lebih baik. Kenapa? Karena ini tuh bukan suatu hubungan yang kondusif gitu loh, bukan hubungan yang sehat. Memang betul kalian serumah, memang betul kalian jalan bareng, tapi hati dan pikiran kalian itu tidak di situ. Kamu banyak plans sebenarnya, kamu tuh udah ya gimana ya, kamu tuh benar-benar all out gitu loh sama partner kamu ini. Kamu sudah banyak cita-cita, kamu sudah merencanakan banyak hal untuk komitmennya kalian ini gitu ya, untuk hubungannya kalian ini. Tapi ternyata di belakangnya kamu, dia mengkhianati kamu. Ternyata kamu udah merasakan sebenarnya, kamu udah ngerasain bahwa iya, there's something wrong. Either there's something wrong with me, or either there's something wrong with them. Dan memang benar, ternyata ada orang ketiga di sini. Akhirnya ya di sini kalau yang saya lihat memang kamu pun mungkin karena kamunya nggak tegaan ya tipenya ya, akhirnya kamu berusaha untuk mencari your own comfort zone gitu. Daripada kamu daripada kamu diinvolvekan dengan hal-hal suatu pertengkaran yang menurut kamu nggak penting banget untuk aku bahas, ya udah lebih baik aku nge-shift sendiri. Di sini Nine of Cups ya, yang aku lihat tuh kamu jadi kayak lebih mencari kesenangan dan kebahagiaan itu di luar rumah, di luar ranah relationshipnya kamu, which for me is not good sebenarnya. Karena ya kalau yang namanya kita udah berumah tangga ataupun masih dalam kondisi berpacaran gitu ya, seharusnya tidak sendiri-sendiri di sini jalurnya. It takes two to tango, istilah katanya seperti itu. Jadi kalau menurut aku lebih baik kalian lepasin semuanya ya. Kalian benar-benar terbuka, all out, dan juga terbuka dengan pasangan kalian. Bicarakan dengan dengan empat mata. Apa nih yang kamu rasain? Dan kamu pun juga harus bisa gitu ya ngajak
ngajak partner kamu ini untuk berkomunikasi dengan baik, karena ini kalau yang aku lihat nanti endingnya pun juga nggak baik gitu. Karena sudah ada orang third party di sini dan kamu pun juga udah merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu udah ngerasa kayak ya udah, aku merasa bahagia dengan jalurku seperti ini. Kayak ibarat kata tuh lulu gue. Nah, itu nggak bagus. Dan makanya di sini adanya Page of Swords, it means it's time for you di bulan Juni ini untuk berbicaralah, dikomunikasikanlah dengan partner kamu, maunya apa. Oke, aku akan buka oracle cards-nya kamu dulu ya. Kita lihat message apa untuk kalian. Scorpio bulan Juni 2021, pesan apa? Scorpio bulan Juni 2021. Messages for Scorpio di bulan Juni 2021. Give them your guidance. Thank you. Aku akan pilih 2 kartu ya buat kalian. Very shy. Gratitude and thanks. Connect with Gaia. Bottom of the deck, go with the flow. Baiklah. Di sini aku melihatnya bahwa pesan alam semesta untuk kalian adalah memang kalian tuh harus selalu bersyukur dan berterima kasih bahwa blessings itu masih ada buat kalian, berkah-berkah itu tuh masih ada buat kalian, dan itu nyata. Karena gini, kalian itu selalu grounding dengan bumi ya. Grounding itu dalam artian kalian tuh tipenya tuh humble gitu loh, dan kalian tuh fleksibel banget dalam setiap kondisi yang sekarang ini kalian jalani gitu. Connect with Gaia. Ini sih ya, memang kalian udah grounding banget sih di sini. Ibarat kata ya kalian orangnya fleksibel, bisa beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan, dan kalian tuh kayak tipenya tuh tidak pernah ada worries gitu. That's why makanya di sini bottom of the deck-nya kalian aja tuh ada go with the flow, fire magic, affirmation for acceptance. Yes. Oke. Cukup jelas ya di sini bahwa memang kalian itu blessings-nya tuh amat sangat wow kalau aku lihat ya. Bersyukur terus, merasa bersyukur dan merasa merasa bersyukur, dan memang kalian selalu berterima kasih kepada Sang Halik gitu ya, Sang Halik dan juga alam semesta bahwa oh thank you so much gitu ya, di kala kondisi seperti ini kalian masih dipercayakan untuk bisa menanggung dan menghidupkan orang-orang di sekitar kalian, menjadikan diri kalian seorang individu yang berguna untuk orang-orang sekitar kalian. I'm so happy for you Scorpio. Di bulan Juni 2021 ini setidaknya ada kebahagiaan yang akan kalian raih, dan ya memang akan ada kepedihan juga sih yang nantinya akan kalian hadapi, tapi saya yakin gitu ya dengan kondisi dan juga dengan kepribadiannya kalian yang selalu merasa bersyukur dan selalu merasa berterima kasih dengan segala sesuatu kondisi, pasti yang namanya kesukaran itu dengan secara otomatis itu akan hilang begitu aja. I don't know, but as for me gitu ya, karena aku selalu percaya dengan afirmasi, kalau kita selalu stay positif, kita selalu menumbuhkan positive vibes itu, anything is possible di sini. Seperti itu. So, anyways, terima kasih sekali ya para Scorpio yang sudah tune in ke video aku. So, Scorpio, I'll be seeing you guys next month. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa ya untuk pencet tombol belnya biar kalian semua masih bisa update dengan video-videonya aku.
And untuk kalian yang mungkin masih merasa belum connect dengan bacaanku, silakan untuk kontak aku. Aku sudah menyediakannya di description boxnya aku. What else? Well, anyway, just stay safe and stay healthy always. Thank you so much, guys, for tuning in. I'll be seeing you next month. Bye.